Oke, kontennya. Nggak apa-apa, oke. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak Eh, apa-apa. ini God Eat ya? Tanya dulu sih selfnya keberatan nggak takutnya ini atau kita samarkan aja nama dia gitu biar nggak ini nggak Udah ketahuan takutnya. nggak apa-apa kok, nggak apa-apa ini kan buat ini doang yang YouTube-nya dia yang nggak belum banyak kok orang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan kita asal nggak ini kok, nggak kita jangan YouTube lah ngungkit mau ya. Pak Maestro. Kita nggak Iya. usah ngungkit-ngungkit yang masa lalu itu. Oh, Nggak usah. Kita membahas kekristenan aja. Jadi kita nggak perlu menonjolkan oke, ke oke, oke. kemurtadinannya. Oke, Dan oke, kalau oke. bisa sih aku saranin, Mas, kalau bisa setelah kita udah percaya Kristus, kita nggak usah bahas-bahas itu Islam di publik lagi. Iya, iya. Jadi kita membuka lembaran baru lah. Iya, nggak usah kayak yang jualan-jualan jualan-jualan pribadi apa cerita lama itu nggak usah lah. Kita fokus aja lah. Terus terus gimana Pak? Nah, terus ini waduh kok bisa gitu orang udah mati kok dia bisa hidup lagi. Nah, dari situlah aku mulai apa namanya mulai penasaran kan. Terus aku mulai eh, mulai belajar belajar dan akhirnya waktu waktu mungkin sebulan sebelum pasca itu aku bilang sama papaku, "Pah, aku tak ngikut papa aja lah," gitu kan. Nah, terus akhirnya oh ya udah nanti tak bilangin ke pendetanya biar kamu dibaptis karena kebetulan gerejaku itu setiap setiap uh, mendekati Paskah menjelang Paskah itu buka buka baptisan gitu loh. Jadi aku sekalian ikut lah waktu itu tuh. Oh gitu. Mm-mm. Kamu Mas Pedro nih gue coba buka ya biar kita buka topik Iya. buka topik sih. Buka- Kamu tahu nggak kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Eh, Tuhan ya. kalau kalau menurut ini ya istilahnya menurut pemahamanku itu karena dia ya yang di Yohanes apa itu ya yang dia karena dia adalah firman yang menjadi manusia gitu kan. Tapi Iya. itu kan masih istilahnya ada pengaruh dari pengaruh pengertian dari luar. Kalau menurut pengertianku sendiri karena dia itu memang eh, dia bisa melakukan mujizat, dia bisa dia enggak dia dari Roh Kudus. Hmm. Ini nih, ini basic, ini paling basic yang mesti kita ketahui tentang ini kisah para Kisah iya Rasul. gitu. Nih, jadi yang kutanyakan tadi kan Tuhan. Mm-mm. Ini kan. Wah, Jadi oh iya seluruh iya. kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke. Nah, Wow, jadi yang sangat jelas. menjadikan Yesus itu Tuhan, menurut kalimat ini siapa? Allah, Allah. ya. Nah, Tuhan ini kalau di bahasa Indonesia ini jadi permasalahan, Pak. Jadi tuh Hmm, kalau di Indonesia itu apalagi teman-teman Muslim kan, ini bukan ya. maksud nyalapahamin mereka ya, cuman Tuhan mereka tuh namanya Allah. Allah itulah Tuhan. Nah, kalau kita kan bukan. Di dalam kekristenan itu bukan. Tuhan itu nama bukan seperti itu. Tuhan itu gelar. Oh iya iya. Gelar yang diberikan Bapa kepada anak Hmm, sebagai penguasa di surga dan di bumi, yaitu di Bentar ya, Matius 28. Gue cuma dua ayat kok. Matius 28 ayat 20. Basicnya dari sini. 28 ayat 18 salah. Nah, inilah ketuhanan Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. hmm, hmm, hmm. Itu jabatan dia sebagai Mesias itu, Pak. Iya Kalau iya. kalau Yesus itu disebut Allah, pemahamannya beda lagi. Makanya kan ini nih, Yohanes 20 ayat 28. Sebentar, bentar. Pak Pas masih ngomong ada jangan terlalu banyak nih. Matius 20 ayat 28 lihat.
Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Di sini dibedain. Jadi ketuhanan dan keilahian Yesus itu maknanya beda. Nah, ini mesti basic yang paling kita mesti ketahuin. Basic Itu yang paling kitab itu, Yohanes ya, Dek ya. ya Yohanes Yohanes 20 ayat bukan 28. Matius. Hmm. Dulu kan kalau permasalahan aku dulu ya di Kisah para Rasul 2 ayat 36 tuh dengan pemahaman awam orang awam bahwa Tuhan itu ya Allah, Allah itu Tuhan sama aja. Nggak ngerti aku. Hmm. Dulu sempat mau murtad. Ini sungguh ya, ini sungguh bener-bener. Gara-gara nggak bisa menjelaskan itu. Jadi mumpung di awal-awal nih, kamu mesti bener-bener kuat dulu memahami apa itu ketuhanan Yesus, apa itu keilahian Yesus, bagaimana. Itu sih kalau pesan dariku itu ya. Kalau yang ku saranin, terus yang kedua, nggak usah lagi ngomong masalah-masalah lalu itu, apalagi di publik. Kalau bisa jangan sampai tahu orang Iya. eh, Mas itu dulu mantan. Nah, gitulah kira-kira. Yang lain mungkin boleh apa mau ngasih apa saran gitu sih. Ya, di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 ini juga banyak dijadikan polemik sih sama orang-orang Muslim ya. Orang-orang Muslim itu suka eh, bilang, nah itu berarti Yesus itu setelah mati baru jadi Tuhan. Itu Hmm. yang mereka suka menjadikan polemik dan mereka juga suka mengatakan bahwa yang mengatakan ini adalah Rasul Paulus. Sebetulnya itu salah ya. Yang mengatakan ini itu Rasul Petrus Terus. saat ya jadi ini perkataan Rasul Petrus saat saat ada hari Pentakosta itu. Ya, tentang Allah telah membuat Yesus yang engkau salibkan itu menjadi Tuhan atas orang yang hidup dan yang mati. Ini pemahamannya bukannya berarti setelah Yesus mati itu baru dijadikan Tuhan, bukan. Karena kalau kita baca kitab Lukas pasal 2 ayat 11 itu pada hari Yesus dilahirkan, malaikat berkata, "Eh, hari ini telah lahir bagimu Kristus Yesus Tuhan." Ya, jadi itu pada hari kelahirannya dan sebelum kelahirannya pun Yesus sudah disebut Tuhan ya oleh Elizabeth. Elizabeth ini istrinya Imam Zakaria, ibundanya Yahya ya. Kalau di dalam Islam menyebutnya Yahya ya. Kalau misalkan sebetulnya dari itu kalau di kekristenan kita menyebutnya Yohanes. Nah, dari 5 orang yang bernama Yohanes, yang paling yang dikenal di dalam Islam cuma ada satu ya, Yahya gitu. Walaupun mereka tidak bisa menyebutkan itu nama keluarganya siapa, anak siapa gitu. Tapi maksudnya uh, ibunda ibunda Yahya ini berkata ya di dalam Lukas pasal 1 ayat 41 dan 40 sampai 43 ya, waktu uh, Elizabeth melihat melihat Maria, kedatangan Maria, Maria datang ke rumahnya, dia berkata di ayat 43, siapakah aku ini sehingga ibu dari Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi waktu itu Maria masih sekitar hamil hamil muda ya, belum 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 kelihatan kehamilannya, sekitar hamil 3 bulan kali atau gitu. Nah, jadi Elizabeth istri seorang imam ya, imam Yahudi ini pemimpin ibadah. Ya. Dia penganut penganut monoteis ya, seorang menyembah Tuhan yang esa ya. Jadi nggak mungkin dia berkata sembarangan gitu. Dia mengatakan, siapakah aku sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi ini pengakuan iman bahwa Yesus sebelum dia dilahirkan, dia sudah disebut Tuhan. Ya, kalau kita buka lagi di dalam Yohanes pasal 17 ayat 5 itu dikatakan kan, Yesus berkata, Bapak permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki, yang dengan kemuliaan yang kumiliki di hadapanmu Lihat sebelum mau. dunia itu ada ya. Oh, Jadi gue tampilin ayatnya di depan. boleh Yohanes pasal 17 ayat 5. Bapa
permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang telah kumiliki di hadapanmu sebelum dunia ini ada. Gitu. Jadi yang memiliki kemuliaan itu cuma Tuhan. Apalagi uh, sebelum dunia ada, ya yang sebelum dunia ada ya cuma Tuhan gitu. Dan memiliki kemuliaan. Nah, Yesus sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ini ada. Itu yang membuktikan bahwa Yesus memang Tuhan gitu. Nah, um, tapi ya saya sih tertarik sama dengan Mas Mas Pedro dan Rizky ya. Saya juga udah sempat dengar-dengar tentang Rizky. Mungkin ada yang mau dipelajari tentang kekristenan, apa sih yang kira-kira masih jadi ganjalan yang misalkan orang-orang bertanya, ya bro, Pedro dan Rizky nggak bisa jawab, itu apa yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di sini, mungkin kita bisa jelaskan, mungkin itu bisa jadi uh, pegangan setidaknya untuk menjawab kalau misalkan teman-teman Muslim bertanya, silakan. Teman-teman muslim ini Eh, Kristen. gini gini sih ya. Sebenarnya dikit dulu ya. Gue mau nanya. Kita nggak usah ke Alkitab dulu. Jangan terlalu banyak ayat gitu. Eh, pernah nggak sih di dalam diri kalian tuh kalian menanyakan gitu. Aku ini diciptakan untuk apa gitu. Itu dulu basic basic karena gue juga mantan Islam. Apa sih Hmm. gunanya gue diciptain? Kalian berdasarkan kalian kan awalnya kan dari Islam gitu kan. Pemahaman kalian gitu. Kalian tuh diciptakan itu untuk apa gitu. Sebagai apa dan tujuan akhir kalian dari hidup ini apa? Sebenarnya itu nanti bisa dari pertanyaan itu bisa banyak membuat keinginan kalian ingin tahu maksud Tuhan itu apa, tujuan Tuhan itu apa. Itu dulu sih coba. Kalau kamu dulu deh, Rosi, sorry Pedro, menurut kamu gitu, dari sepanjang yang kamu tahu gitu, dengan kepintaran kamu gitu, kira-kira kamu pernah berpikir nggak gitu, apa sih niat Tuhan gitu menciptakan saya gitu? Itu dulu aja. Aduh, wait. Agatha, lu ini enggak ngerekam enggak? Bro Enggak Lord perlu. Kaisar yang Gua rekam, nggak ngerekam, Bro, gua nggak Bro ngerekam. Kaisar yang rekam. Enggak, maksud gue buat di oke ya. Lanjut. Enggak, itu dulu basic paling basic manusia itu harus tahu dia itu diciptakan untuk apa. Itu sebenarnya paling penting sih sebenarnya. Jadi dia tuh tahu menentukan iman dia gitu loh. Coba Rosi, kamu dulu deh. Eh, aku aku belum tahu, tapi mungkin untuk menggenapi karya Tuhan, bukan sih? Bukan, karena Allah itu kasih, dia ingin membagi kasihnya, makanya dia menciptakan manusia. Karena sifat kasihnya itu dia ingin menyalurkan kasih sama seperti kamu. Kalau kamu tuh kan diciptakan segambar ya dengan Allah. Tentu kamu melihat perempuan atau lawan lawan jenis kamu itu, kamu pasti Iya. ingin berkasih, membagi kasih kamu gitu. Seperti itu Allah itu, makanya dia Oh, menjadikan manusia. Itu ada semua di Kejadian. Nanti kamu baca pelan-pelan. Mungkin kamu nggak tahu gitu. Apa maksudnya? Nanti kamu boleh tanya ini gurunda semua ini yang di Zoom ini. Itu sih bro, kalau dari kita. Jadi dari yang saya pahami dulu ya, saya mati ya karena saya bernyawa gitu. Itu nggak masuk akal. Nggak, itu hakikat Allah yang benar itu dia menciptakan manusia itu. Ya karena dia kasih, Allah itu kasih. 1 Yohanes berapa itu ayatnya itu. Dia ingin membagi kasihnya, sifat kasihnya itu yang membuat mm, kita ada. Itu kita harus tahu. Bahkan seluruh dunia ini diciptakan itu untuk kita loh. Bukan kita diciptakan untuk dunia ini, bukan. Betul. Itu kita harus tahu itu. Itu paling basic. Manusia hidup tuh harus tahu itu dulu. Jadi nggak ngambang karena saya pernah ateis. 5 tahun saya ateis. Nggak tahu saya apa tujuan hidup saya, kosong gitu. Tapi ketika kamu penasaran dengan sesuatu gitu, kamu nanti pasti akan menggalinya. Itu aja sih. Self boleh kamu. Oh masih ini ya. Typing boleh self. Jadi memang karena kehendaknya itu, karena kasihnya itulah makanya manusia diciptakan. Nggak lebih dari situ. Karena memang tanpa kita pun ya dia juga tetap kasih. Allah itu ya kasih, dia nggak membutuhkan, dia itu nggak perlu kita makanya dia tuh Allah. Tapi karena dia kasih itulah dia mau membagikan manusia ciptaan dia yang paling dia sayangin ini. Itulah kenapa manusia itu diciptakan paling terakhir.
Karena yang sebelumnya itu memang diciptakan untuk si manusia ini nih. Ya kan nggak mungkin dong manusianya ada duluan baru buminya kan. Ditaruh di mana dia kan? Seluruhnya itu memang diciptakan buat si manusia ini. Kejadian 1 ayat 26 ya. Bentar ya. Kejadian 1 ayat 26. Gue nggak usah tunjukin deh. Lihat aja nih kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi manusia diciptakan bukan untuk berkuasa. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Makanya berkuasa. Jadi kuasa itu karena itu dampaknya. Dampak dari karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah lah, makanya dia berkuasa. Gitu. Kalau yang tempat lain kan menganggap ya manusia itu diciptakan untuk menjadi pemimpin atau pemimpin di bumi ya. Sebenarnya kan mesti timbul pertanyaan, kenapa mesti dia? Memang nggak bisa malaikat. Kan kalau misalnya kita kritisin lagi kan gitu kan bisa. Kenapa mesti dia? Emang malaikat kurang untuk menjaga bumi? Apa di kekurangan? Itu kan bisa jadi bahan kritis kan kan ilmu pengetahuan itu kan bisa dong untuk dikritisin bukan untuk menghina tuh. Nah itu. Ya, karena memang manusia itu diciptakan hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa dia. Makanya itulah kita berkuasa atas segala ciptaan yang lain. Kira-kira gitu mungkin. Itu bro. Siapa ya? Ini Orgil Slayer siapa nih? Halo, Orgil Slayer. Kapak, kapak. Oh, Ya lanjut, lanjut. iya dan manusia itu diciptakan memang segambar dan serupa dengan dia dalam arti bukannya berarti Allah itu bentuknya kayak manusia ya, bukan ya. Itu salah. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu artinya sifat-sifat ilahi itu sifat ilahi itu yang dimana Allah itu menyayangi, mengasihi, membantu dan sebagainya itu ada di dalam diri manusia. Kita kan nggak pernah ngeliat binatang saling mengasihi kan atau saling memaafkan kan kita nggak pernah kan lihat itu. Tapi cuma ada di dalam diri manusia. Malaikat tuh nggak pernah maaf-maafan tuh. Bro, maaf yang kemarin ya salah gua gini nggak pernah. Yaitu gambaran Allah itu ada di dalam diri manusia, bukan berarti manusia itu sama seperti Allah, bukan. Tentu Allah itu ya punya itu kan nggak bisa diserupakan dengan apapun kan. Tapi manusia itu diciptakan bergambar dan rupanya itu bisa. Itu nggak bukan berarti manusia itu sama dengan Allah, bukan. Menurut gambar sama berarti bukan sama itu. Ada karakter-karakter ilahi yang tercermin di dalam diri manusia itu. Sifat-sifat ilahi. Contoh lain apa? Dia berkuasa atas binatang. Malaikat kan nggak berkuasa atas binatang. Malah ada malaikat yang takut sama anjing. Nggak berani sama anjing kan. Padahal kan sebenarnya kan manusia itu kan berkuasa atas binatang. Ada malaikat yang nggak berani masuk rumah karena ada anjing hitam, bro. Nah, udah jangan ke situ, jangan ke situ, jangan. Oh Gue iya iya. maksudnya Nah, tadi ke itu situ juga. ini juga yang paling banyak ya, paling basic ya, ditanya para orang-orang pembelot ya dari Islam ke Kristen. Gue bilangnya pembelot lah ya. Itu kenapa firman itu jadi manusia itu sebenarnya perlu dijelaskan dan itu nyambung loh ke awal mula Adam diciptakan itu kalau mau ini ada nih jago nih ngejelasin itu. Ah, coba kamu aja lah. Gue aja. Iya, kamu aja lah dari Hmm. asal mulanya itu manusia itu diciptakan tuh seperti apa sampai jatuh ke dalam dosa. Terus masuk itu nanti nyambung ke karya penyelamatan. Sebenarnya itu aja tuh basicnya itu. Gak usah terlalu ayat-ayat banget lah gitu. Nanti baru kita dalamin. Ini gue coba singkatin nih. Ini singkatnya aja ya. Manusia kan diciptakan kan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti kemuliaan Allah itu ada di dalam diri manusia pada mulanya. Kemuliaan itu ditandain dengan terang lah. Jadi Adam itu nggak perlu namanya pakaian. Pada mulanya itu nggak perlu. Jadi pada waktu saat
Adam itu diciptakan, dia diperintahkan untuk jangan makan buah ini. Seluruh pohon dari sini boleh kamu makan buahnya, tapi jangan makan buah dari pohon kehidupan dan kekekalan ya. Dari pohon itu. Nanti karena pada saat engkau memakan buah itu, engkau akan mati. Dimakan kan? Akhirnya mati nggak? Kalau menurut konsekuensi ayat, pasti mati. Nah, tapi pemahaman mati di sini bukan berarti nafasnya hilang. Mati yang sesungguhnya itu bukan tentang nafas yang hilang. Nafas itu diberikan justru untuk menghidupkan, bukan untuk mematikan. Mati itu di sini artinya kemuliaan Allah hilang, kita sudah jauh dari Allah. Nah, dari situ terang Allah yang kemuliaan Allah itu selalu ditandai dengan terang itu hilang. Disitulah Adam makanya tahu dirinya telanjang, ya kan? Dan sifat kedagingan itu akan lebih lebih cenderung di dalam diri manusia itu lebih cenderung ada dibanding mereka melakukan kebaikan. Karena kemuliaan Allah itu udah nggak ada lagi dalam diri manusia. Itulah yang dimaksud di dalam dosa. Kalau orang-orang bilang tuh dosa waris ya. Kalau di perspektif timur itu dibilangnya dosa nenek moyang. Nah, setiap manusia itu kecenderungan kecenderungan untuk hidup dalam kedagingan itu sangat sangat besar. Bahkan disebutnya di Roma 7 ayat 14 itu dosa yang berada di dalam diriku. Memang dosa itu sudah berkuasa di dalam diri manusia. Kita sudah tertawan oleh dosa. Kuasa dosa, maut dan iblis berkuasa atas diri manusia. Itulah kenapa kodrat manusia ini sudah hancur. Saat manusia jatuh dalam dosa, kodrat manusia itu sudah hancur. Kodrat di mana kodrat ilahinya manusia itu udah nggak ada lagi. Kira-kira itulah yang mau dipulihkan Yesus. Kenapa dia mau menjadi manusia? Ibrani 2 ayat 16, karena memang manusia ini yang dikasihi dia, bukan binatang, bukan malaikat, tapi hanya manusia. Itu kenapa dia menjadi sama seperti kita. Supaya apa? Supaya dia bisa mati. Ibrani 2 ini ya, lihat. Ibrani 2 ayat 14, nggak usah deh. Ntar lo bingung kok, pusing lihat ayat. Karena anak-anak itu anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama seperti kita dan mendapat bagian yang sama juga. Supaya oleh kematiannya dia dapat memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Kan pada hakikatnya kan Allah itu roh ya, bukan darah dan daging kan. Sementara yang bermasalah ini manusia itu dari darah dan daging. Itu supaya dia, kenapa alasannya kalau pertanyaan kenapa firman itu menjadi manusia? Biar supaya dia bisa mati, masuk ke alam maut dan mengalahkan iblis yang berkuasa di dalam diri manusia, mengalahkan kuasa iblis, dosa dan maut. Dan setelah itu dia bangkit dari kematian itu kan. Itu menandakan bahwa iblis, dosa dan maut itu tidak berkuasa atas dirinya. Makanya dia disebut yang akulah kebangkitan, karena memang dia bangkit. Kita kan nggak ada yang pernah bangkit. Siapa manusia yang pernah bangkit? Nggak ada. Cuman Yesus. Makanya itulah iman kami kekristenan itu percaya tentang kebangkitan karena itu nyata. Ada yang telah membuktikan itu baik secara teologis maupun secara historikal, sejarahnya. Yesus itu dibangkit itu sejarah loh. Itu bukan cuman Alkitab yang menuliskan itu. Nah, nanti setelah dia nanti turun ke dunia, Filipi 3 ayat 20 dan 21, tubuh kita yang hina ini, yang dari tanah menjadi tanah itu kan diubah menjadi tubuh seperti tubuh kebangkitan dia. Itu kenapa dia mau menjadi satu dengan apa? Itulah kenapa dia menjadi manusia, supaya badan tubuh kita ini dibuat serupa dengan dia, si sang kebangkitan itu. Dan kita akan kembali pulih seperti sedia kala pada saat manusia itu diciptakan pada mulanya. Dipulihkan kembali oleh si Yesus ini. Kira-kira begitu kalau pendeknya. Ya, maksudnya kalau kalau ini sesuai dengan pertanyaan tadi Agatha ya, apa sih tujuannya manusia itu diciptakan? Ya, Tuhan menciptakan Adam pertama kali itu tidak untuk mengalami kematian, tidak untuk binasa. Kalau misalkan logikanya ya, kita mikir logikanya. Kenapa Tuhan mau menciptakan manusia kalau dia itu cuma emang diciptakan untuk mati? Sedangkan manusia itu disebut sebagai mahakaryanya Tuhan. Mahakaryanya kok dibiarin mati? Kan nggak mungkin. Ya. Jadi memang pada waktu manusia itu diciptakan di Taman Eden, ya,
manusia kan diciptakan pada hari ke-6 gitu ya. Jadi manusia diciptakan pada hari ke-6 penciptaan bumi. Ya bumi juga sekarang umurnya udah berapa kalau dilihat di Google, 4,5 miliar tahun. Tapi maksudnya manusia baru mengalami kematian itu setelah waktu eh, Adam itu melanggar larangan Tuhan. Larangan Tuhan di Kejadian 2 ayat 17 itu ya. Ya jangan kau makan buah itu, makanya kalau kau makan pada hari itu kamu akan mati ya. Nah, eh, jadi yang umumnya orang-orang Muslim suka bilang, ya kalau misalkan berdosa ya diampuni saja. Kenapa harus misalkan Tuhan mati gitu kan? Kenapa Tuhan harus mati gitu kan? Eh, itu eh, apa menurut mereka nggak masuk akal gitu. Tapi sebetulnya kalau kita melihat pada hukum keadilan Tuhan, Tuhan itu adil ya. Kalau misalkan kamu dikatakan kamu mati, ya harus mati dong. Kalau misalkan dibilang Tuhan membuat hukum, jangan kamu makan, kamu mati. Terus Tuhan mengampuni dosa Adam begitu saja. Loh, buat apa dia buat hukum itu? Buat apa dia membuat hukum yang menyebabkan manusia itu mengalami kematian kan? Untuk apa? Apa masa Tuhan menjilat lagi ludahnya? Kan nggak seperti itu. Jadi memang ketetapan Tuhan itu berlaku mutlak. Itu keadilan Tuhan. Tetapi di sisi lain, Tuhan itu kasih. Allah itu kasih. Sama seperti Agatha tadi bilang. Ya, ya, Allah itu kasih. Nah, bagaimana kalau misalkan Tuhan langsung menghukum manusia begitu aja, tidak menyelamatkan mahakarya ciptaannya ini, tidak ada kasihnya dong. Ya. Bukannya nggak bisa, bukannya nggak bisa. Kalau misalkan Tuhan bilang, oh ya sudah manusia ini sudah rusak, sudah mati, melanggar firmanku, ya kita buat aja manusia yang baru, nggak apa-apa, bisa. Tapi yang jelas kita nggak pernah mendengar kisah bahwa ada Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang itu rela menyelamatkan umatnya menjadi manusia, membayar dosa, hutang dosa yang Adam lakukan itu. Adam itu harus mati, ya. Tapi bagaimana caranya untuk menyelamatkannya? Hutangnya itu tidak bisa dibayar dengan kematian hewan. Yang berdosa itu manusia, bukannya hewan. Ya, ya Tuhan harus datang sebagai manusia yang tidak berdosa untuk bisa membayar dosanya Adam. Ya. Karena orang yang berhutang itu tidak bisa membayar hutang orang lain. Yang bisa membayar hutang itu orang yang tidak berhutang. Orang yang berdosa tidak bisa membayar dosa orang lain, menebus dosa orang lain. Harus manusia yang tidak berdosa untuk menebus dosa orang yang tidak berdosa. Manusia yang tidak berdosa menebus manusia yang berdosa. Itulah sebabnya Yesus harus menjadi manusia, menggantikan manusia di atas kayu salib. Ya, dia mati sebagai manusia, ya Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 itu. Jadi dalam keadaannya sebagai manusia dia mati. Ya. Bukannya sebagai ketuhanannya dia mati. Tuhan nggak bisa mati ya. Kadang-kadang orang Muslim suka bertanya kan tentang kok Tuhan bisa mati? Ya kita juga percaya bahwa Tuhan nggak bisa mati. Tetapi dalam keadaannya sebagai manusia karena untuk menyelamatkan manusia, ya manusia itu kan harus mati. Nah supaya selamat gimana caranya? Loh harus ada yang mati menggantikan gitu. Makanya disebut juru selamat. Ya juru selamat itu bukannya datang ke dunia itu untuk menghindari kematian, bukan. Justru untuk menyelamatkan orang yang diselamatkan itu, dia harus menjadi gantinya. Itulah sebabnya. Inti kekristenan itu di situ. Ya. Tambahkan, Dek. Silakan. Iya, iya. Ini ya, saya tambahin dikit ya. Tapi saya masih di sini nggak sih? Udah keluar ya? Keluar. Sepertinya. Keluar semua ya? Oh, masih ada Pedro ya? Pedro, mungkin Masih ada yang kamu mau tanya nggak? Apa gitu yang kamu bingung gitu? Nggak apa-apa, kamu tanya aja. Kenapa, Kak? nggak, kita Jangan pakai bahasa kita teologis nggak usah dong. nggak Hmm. usah kaku-kaku, kita kayak Iya, ngobrol santai aja, ngobrol-ngobrol santai. iya. Kamu nggak Ah, usah pakai bahasa teologis aja. Tanya, Kak, kenapa, Kak? Ya, Nah, jadi oke oke. manusia. Ngapain gitu? Mm-mm. Kalau kalau aku itu ini loh yang jadi pertanyaan itu tuh, ah, ah, maksudnya kalimat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa itu loh. Hmm, Nah, itu ya, maksudnya itu kalimat itu gitu. ya.
Adik mau jawab apa aku? Charlie aja. Oke, ya. Jadi sebetulnya itu bahasa ini ya, alegori. Alegori itu bahasa kiasan. Tapi maksudnya sebagai penjelasannya uh, itu yang di sebelah kanan, tangan kanan atau sebelah kanan itu sebagai otoritas pemerintahan. Jadi sama kayak di waktu waktu eh, Yusuf itu ada di Mesir, dia itu tangan kanannya Firaun. Dia yang mengatur semua pemerintahan, menjalankan semua pemerintahan, itu tangan kanan yang dipercaya, yang melakukan pemerintahan. Itu bisa dikatakan seperti itu. Tapi juga kalau kita melihat sudut pandang lain, Pak Bambang Nursena juga pernah menjelaskan tentang ini, bahwa kalau di dalam bait Allah itu ada ruangan Maha Kudus, itu tempatnya di kanan. Jadi orang-orang menghadap ke situ itu sebagai kekudusan, ya. Tapi maksudnya Yesus berdiri di sebelah kanan Allah itu maksudnya dia yang berkuasa, ya, berkuasa mengatur eh, apa ya, punya otoritas lah gitu ya. Nah tapi maksudnya begini, kalau kita teliti lagi ayat itu sebetulnya ada mengutip dari Mazmur Daud, Mazmur 110, ya. Ayat 1 itu dikatakan begini. Uh, dan Tuhan berkata kepada Tuanku, ya, Tuhan berkata kepada Tuanku, ya, uh, duduklah di sebelah kananku, ya. Jadi Tuhan itu sebelah kiri kan. Dia berkata kepada tuannya Daud, ya. Daud itu punya tuannya Daud itu siapa gitu kan? Tuannya Daud ya yang lebih tinggi dari Daud siapa? Raja Daud. Daud itu seorang raja. Siapa yang bisa lebih tinggi dari dia? Nah, dia menyebut itu tuannya, ya. Jadi Tuhan berkata kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku. Nah, di ayat 5-nya, ya, mungkin nanti bisa periksa ya. Mazmur 110. Ya. Di ayat 5-nya, Tuhan ada di sebelah kananmu. Ya. Tuhan ada di sebelah kananmu. Nah, jadi waktu dikatakan itu adalah yang memegang tampuk pemerintahan kekuasaan untuk mengatur otoritas gitu. Nah, waktu uh, waktu Stefanus itu mati dirajam, ya. Stefanus itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 56 dia berkata, sesungguhnya aku melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ya. Dia melihat Yesus sebagai otoritas. Ya, itu yang tadi si adik sempat mengatakan segala kuasa yaitu telah diberikan kepadaku. Matius 28 ayat 18. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itu Yesus sebagai uh, Tuhan yang memiliki kekuasaan. Itulah sebabnya Yesus disebut Tuhan karena dia adalah uh, Tuhan itu artinya penguasa. Itu sih. Oke, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Mungkin ada yang mau ditambahkan tadi tentang penjelasan itu. Nah, iya bener kok yang si Coach Ari bener ngomongin ini. Cuman gue mau nampilin, bentar ya, nampilin aja. Pendeknya begini aja, pendeknya begini. Gue jelasin pendeknya ya. Duduk di sebelah kanan itu artinya itu Mesias. Itu pendeknya, tapi penjelasannya begini. Betul tadi masuk 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikian firman Hasem kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Orang-orang Yahudi tahu ini adalah mesianik. Orang-orang Yahudi tuh tahu nih orang mesianik. Tapi sekarang dijelaskan lagi sama Yesus di Markus 12 ayat 30 yang seperti Matius juga ada, cuman gue ngambil yang dari Markus. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di bait Allah, ia berkata, jadi ini orang-orangnya tuh orang-orang ahli Taurat ya. Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri dengan oleh pimpinan Roh Kudus, sorry yang di kitab
Matius mana ya? Matius 22 ayat 42. Iya, kayaknya lebih bagus itu deh. Soalnya Iya. dia Oke, nanya iya. langsung, ada nanya. Iya, 22 dari ayat. ayat 42. Hmm. Ada jawaban. Menurutmu siapa ya? Oh ya, ini deh. Ini deh. Ya, ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Ya kan? Anak siapakah dia? Kata mereka, ini orang-orang orang Israel ngomong, anak Daud. Ini bukan orang awam nih, orang yang megang kitab suci nih. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut Mesias itu tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh dalam kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia pula anaknya? Ya, kan di Mazmur tadi kan di sini kan disebutkan Daud, demikian firman Tuhan kepada tuanku. Berarti Tuhan berfirman kepada si tuannya Daud kan? Sementara orang-orang Yahudi tahu kalau Mesias itu anak Daud. Kok dia anak Daud tapi juga tuannya Daud? Nah, itulah yang dimaksud dengan Mesias. Kan di kisah para rasul ini yang terakhir. Kisah para rasul 2 ayat 36 itu disebut yang menjadikan Yesus Tuhan dan Kristus. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini kan tentang sebelah kanan ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dialah yang ditetapkan, Bapa inilah yang menetapkan anaknya ini menjadi Mesias yang duduk di sebelah kanannya sebagai sebagai penjalan kekuasaannya untuk memberikan hidup yang kekal. Kira-kira begitu. Jadi bukan berarti dalam arti kalau di sebelah kanan ini kalau orang-orang Yahudi nggak perlu dijelasin karena mereka tuh udah tahu semua kalau ngomongin sebelah kanan ku Mazmur 110 itu pasti ngomongin Mesias. Makanya nggak dijelasin nih. Di sini nggak Ya, terlalu dijelasin kamu secara. kamu tahu, kasih tahu dulu itu Mesias itu apa, yang diurapi itu apa, Kristus itu apa aja gelar-gelar itu maknanya gitu. Iya, Kasih itu tahu. dulu. Nggak, tentang sebelah kanan dulu ya. Ya, sebelah kananku ini merujuk kepada Mesias. Makanya di ayat 36 kan menjadi Tuhan dan Kristus. Inilah di sebelah kanan ini berkaitan dengan kemesiasannya dia. Makanya kan Yesus nanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Ya memang Mazmur 110 ini berbicara tentang Mesias. Kenapa di sebelah kanannya? Ya karena eh, kanan itu artinya seperti tadi dijelasin sama si Kocari, kanan itu artinya kuasa. Segala kuasa telah diberikan kepadaku kan. Matius 28 ayat 18. Jadi gue bukan mau membedakan penjelasan gue, cuma hanya mempertebal penjelasan si Kocari kok. Gue tadi nggak ada penjelasan yang baru ya. Kira-kira begitu. Sebelah kanan tuh bukan berarti Filipus Filipus ngeliatin Yesus bener-bener ngeliat duduk di sebelah kanan, enggak, bukan kayak begitu. Itu cuman metafora mereka aja penjelasannya. Oh, dia sudah dialah Mesias itu gitu loh maksudnya. Mesias itu Ya, Pedro, kamu tanya apa yang nggak ngerti apa gitu, nggak apa-apa. Itu Mesias itu apa gitu. Tanyain aja, tanyain. Iya, Mesias itu apa, Bang Ade gitu. artinya Mesias itu artinya yang diurapin. Itu pemahamannya. Jadi segala sesuatu yang diurapi itu disebut Mesias. Mesias itu perabotan di bait suci dulu tuh disebut Mesias juga. Hmm, Karena perabotan itu kan juga diurapi tuh. kalau Mesias artinya diurapi, berarti eh Hmm. apa Siapa aja sam, yang diurapi gitu. Siapa eh, aja yang ber- diurapi. berarti Kalian juga Sama Kristus sama ya? gini bro Ade, sekalian juga lo tambahin. Tadi kan lo udah jelasin dari Mazmur, baru yang dari Markus kan. Arti kanan juga harus lo tanam tekankan Udah. juga bro arti kata kanan di situ. Tadi Karena kan kekuasaan. Tadi iya. udah. Jadi kenapa dia di sebelah kanan Allah? Kenapa dia di sebelah kanan Bapa? Seperti tadi segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku. Itu arti kanan gitu, Iya, kekuasaan. kuasa. Seperti lo kadang ngomong, ada kan kita pernah dengar tuh, si Aha. Anu tangan kanan gua gitu, si Anu tangan kanan gua gitu kan. Berarti dia punya kekuasaan dari yang ngomong itu gitu. Begitu juga Tuhan tadi, Tuhan itu gelar kepada manusia. Mesias itu seperti yang tadi yang di Mazmur itu, Mesias itu memang Allah.
gitu. Tapi memang manusia gitu. Makanya ada kalau di kekristenan itu dikenal dengan dui natur Christus, hypostatic union lah bahasa gaulnya gitu. Oke, lanjut bro. Iya. Aku mau nambahin tentang Mesias ya. Jadi masalahnya begini, umat ini juga kadang jadi polemik ya, bahwa yang menjadi Mesias itu bukan cuma Yesus, memang